Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kita jumpa lagi dengan saya di sini ya, Daryl Elektro. Oke, kali ini saya mendapatkan garapan TV Polytron ini dengan kendala lampunya tidak menyala ya, menyala sesaat saja. Oke, kita coba dulu ya untuk menghidupkan TV ini. Kita tes ini dalam keadaan standby ya, dan saya hidupkan dulu. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Itu ada sekejap itu muncul tadi di tampilan Polytron ya, tulisan di LCD-nya. Dan sepertinya terprotek ya, atau mati lagi. Oke, akan saya buka dulu di sini untuk melepas semua baut-bautnya. Video saya percepat ya. Oke, ini sudah selesai. Saya buka casingnya dan kita perhatikan ada dua blok mesin di sini, power supply dan motherboard mesin TV ini sendiri ya. Dan kita tertuju di power supply ini saja. Biasanya di bagian sini yang sering rusak ya. Akan saya hidupkan dulu TV-nya. Dan akan saya coba hidupkan dulu di sini untuk melihat apakah lampunya sempat menyala. Nah, itu kelihatan ya di situ tadi ada sempat menyala, tapi cuma sepersekian detik saja dan mati lagi dia. Kemungkinan ini berada di LCD LED ya, atau power supply LED itu sendiri yang berupa inverter untuk meningkatkan tegangan itu. Oke, daripada penasaran kita cek lagi pakai avometer di sini. Avometer digital untuk mengetahui berapa tegangannya ya. Sempat terbaca berapa di situ. Ini tegangan standby 12 volt atau 11,95, dan akan saya hidupkan lagi dan lihat di avometer ya. Nah, tadi sempat ada 16 volt lebih ya di situ, dan balik lagi dia di tegangan standby lagi. Dan terprotek dia. Kemungkinan ini blok blok inverter atau semacamnya ya. Dan kita memakai bantuan ini power supply dulu untuk mengecek lampu LED-nya atau inverternya ya. Jadi kita cek memakai power supply untuk menyalakan lampu LED di TV ini. Jadi sebelum dibuka kita tes dulu untuk memudahkan pengetesan ya. Nanti kalau tidak nyala baru kita buka. Nah, kita set dulu di tegangan 18 volt saja di sini demi keamanan ya, 18,6 volt. Oke, ini akan saya pasang dulu konektor kabelnya. Dan kita di sini memakai jarum pentul ya nantinya untuk memudahkan kita untuk pengetesan di konektor ini. Kita lepas dulu konektornya dan kita tusukkan di sini ya. Kita memakai dua jarum pentul. Jadi TV Polytron ini ada model seri paralel ya, memasang lampu LED-nya. Jadi di situ di paralel dan di seri kita tes dulu untuk mengetahui ya. Untuk pengganti inverter ini kita memakai power supply dulu. Oh ya, jangan sampai terbalik ya. Tapi kalau terbalik nggak apa-apa juga sih, nggak nyala gitu. Kalau pas ya langsung nyala gitu ya. Nah, ini sepertinya di ampernya sudah terbaca ya di situ, dan kelihatannya ini nyala, ini sudah terbaca. Nah, itu nyala ya. Nah, ini bagian bawah, ini lampu di bagian bawah menyala dan kita matikan. Nah, mati juga ya.
lampunya dan kita hidupkan lagi, dan hidup juga lampunya, berarti lampunya tidak apa-apa ini di baris bawah ya. Dan kita lanjutkan lagi di baris atas lampu LED nya, kita tusukkan di konektor ini ya. Nah itu nyala ya di baris bagian atas, dan ternyata lampu LED nya baik-baik saja ya. Ini bisa dipastikan kerusakan pada inverter ini, dan untuk lampunya baik-baik saja. Oke, sekarang kita akan oprek ke bagian inverter ini ya. Kita cek dulu. Oh ya, di sini akan saya ganti saja di bagian blok inverter ini ya, dengan itu modul step up converter. Jadi untuk pengganti bagian blok inverter aslinya ini ya, sebenarnya masih bisa saja sih dibaiki, cuma karena tidak mau ambil pusing saja ya. Dan bagi pemula itu sangat mudah dipraktekkan ya. Nah kemungkinan bagian ini ya yang rusak, bagian driver konverter aslinya ini. Nah ini biasanya sering rusak, terprotek dia, jadi ada kemungkinan part SMD atau IC nya itu sendiri yang sudah mati kemungkinan ya. Jadi di sini saya akan memasang modul step up ya, dan memakai ini dua kabel ini ya. Kita pasangkan saja langsung di bagian main dan plus 12 volt tegangan aslinya di sini ya. Oke, kita pasangkan langsung di sini. Kita pasang dulu di jalur plus dan jalur main power supply TV ini. Jadi nantinya akan kita sambungkan di step up converter modul yang kecil itu ya. Tadi kan sempat terbaca di power supply sekitar 180 mA saja ya untuk satu lampu. Jadi kalau dua lampu digabung itu kemungkinan bisa 360-an mA. Dan ini dia modulnya kecil saja ya, memakai IC MT3608. Biasanya memakai ini awet ya, kecil saja alatnya. Dan di sini bisa disetting mulai tegangan input 12 volt umpamanya ya, jadi bisa sampai 25 volt atau 28 volt itu maksimalnya menurut datasetnya ya. Dan kita sambungkan dulu di inputnya plus dan main. Nah di sini kita sambungkan di inputnya dan kita tes dulu, kita uji dulu ya alat ini sebelum pemasangan. Kita tes tegangannya apakah sudah terbaca atau belum. Jadi setelah tegangannya diatur nanti ya, jadi bisa langsung berfungsi nantinya. Oke, kita sambungkan ke avometer dan kita coba dulu hidupkan di TV ini. Kita pasang dulu stop kontak listriknya ya. Nah oke, disitu terbaca 11,98 volt ya, sama seperti inputnya. Sepertinya ini masih bawaan pabrik ya, belum disetting. Jadi kita bisa setting di sini ya. Kita akan memakai obeng main, kita putar arah ke sebelah kiri untuk membesarkan tegangan di sini. Oke, kita putar terus ke sebelah kiri untuk menaikkan tegangan. Apakah sudah berfungsi? Oke. Nah, itu benar ya. Dan tegangan naik. Tadi sempat sampai 22 volt dan saya kecilkan lagi, saya atur saja di 18,5 volt untuk keamanan lampu LED aslinya ini ya. Soalnya itu TV Polytron 24 in itu memakai tegangan rata-rata 18 volt ya. Soalnya lampunya itu terpasang 6 seri, jadi rata-rata 3 volt kali 6 18 volt ya untuk keamanan. Nah itu akan saya perbesar sedikit supaya
tidak drop ya nantinya 20 volt. Oke, saya matikan dulu TV-nya dan kita akan pasang alatnya ini untuk pengujian awal ya. Oh ya, nantinya akan kita fungsikan ini untuk on off otomatis di bagian konverter ini ya. Soalnya di bagian konverter modul ini sudah tersambung di catu daya. Nanti akan kita ubah sendiri ya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat ini supaya tidak menyala terus lampunya. Ini kalau langsung dipasang begini bisa menyala terus ya, meskipun lampu TV-nya belum dinyalakan. Jadi untuk mengatasi itu kita nanti akan mengubahnya. Oke, kita gabung aja dulu ini kabel jurusan lampu LED-nya ya, lampu backlight, dan kita pasang di output modul ini untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan. Oh ya, jangan lupa tandai dulu ya sebelum pemasangan jalur min plusnya, jangan sampai terbalik. Jalur min dan plus, nanti kalau terbalik ya dampaknya ya tidak nyala begitu ya. Oke, ini sudah tersambung dan selanjutnya akan kita uji dulu alat ini apakah sudah bekerja dengan baik, sambil kita kontrol ya di bagian output TV ini untuk mengetahui berapa nilai tegangannya. Jadi untuk keamanan lampu LED itu ya, sewaktu-waktu nanti terlalu besar, jadi kita bisa segera mengaturnya untuk keadaan normal. Nah, itu nyala ya. Nah, di situ berkedip lampunya, sepertinya ini terlalu besar tegangannya ya. Di situ terukur 21,2 volt dan kita atur di 18 volt saja ya, supaya tidak berkedip dan tegangannya normal. Nah, itu tidak berkedip lagi ya di 19 volt, dan kita atur lagi di 18 volt saja supaya aman untuk jangka panjang ya. Nah, sudah mencapai 18 volt, 6. Dan itu lampunya sudah menyala normal ya. Dan kita akan lihat bagian bawah TV ini ya, untuk melihat gambarnya seperti apa. Nah, ini sudah saya colokkan listrik dan akan saya nyalakan dulu TV-nya di bagian powernya. Kita lihat. Nah, benar ya, ternyata sudah menyala dan kelihatan itu layar LCD-nya sudah bisa menampakkan cahaya lagi ya. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan mengubah seperti kata saya tadi ya, mengubah jalur kontrol input. Nah, ini dia dataset dari IC bawaan modul konverter itu ya. Itu yang saya tandai itu bisa diperhatikan, dan ini dia on off-nya di pin nomor 4. Nah, itu dia sebagai kontrol on off alat ini. Dan ini pin nomor 4-nya nanti akan saya potong, soalnya di situ sudah tergabung ya dengan jalur plus. Jadi sewaktu alat ini mendapatkan tegangan, dia akan on secara otomatis. Oke, akan saya potong di sini menggunakan jarum pentul untuk memisahkan tegangan dari pin nomor 5 ya. Soalnya nomor 5 itu untuk jalur input tegangan. Nah, itu akan saya potong menggunakan jarum pentul saja untuk memisahkan tegangan. Oke. Jadi di datasetnya itu tadi ada ya, kalau mendapatkan tegangan ini nyala. Oke, ini setelah saya ukur ternyata sudah tidak menyambung lagi dengan pin nomor 5, dan kita bisa coba lagi apakah menyala. Nah, benar ya, dan ternyata konverter tidak aktif, dan akan saya uji, akan saya konekkan dengan pin nomor 5 untuk menyalakan alat ini dengan memberi tegangan pin nomor 4 tadi. Nah, di situ masih mati ya.
Nah, di situ diperhatikan nyala ya lampunya setelah saya konekkan tadi. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan dengan jalur on TV ini ya, on BL aslinya. Kita sambungkan di situ. Kita sambung dulu di pin nomor 4 dan kita hubungkan di jalur BL on di power supply aslinya. Oke. Begini caranya ya. Ini sudah tersambung dan kita tinggal menyambungkan saja ini pin nomor 4 dengan jalur BL on ya yang berada di power supply TV ini. Kita sambungkan di jalur aslinya di sini ya, di urutan nomor 4. Nah, itu kan ada itu tulisan BL on. Nah, jadi kalau waktu TV dalam keadaan standby ini tidak ada tegangan ya. Jadi kalau TV di on kan baru itu ada tegangan sekitar 5 volt. Jadi untuk memicu konverter ini supaya hidup ya. Dan kalau TV dimatikan dia ikut mati juga. Nah, itu fungsinya ya. Oke, ini sudah tersambung dan akan kita uji lagi untuk mengetahui alat ini sudah berfungsi atau tidak. Nah, ini sudah terpasang ya. Kita akan hidupkan lagi TV-nya dan kita lihat. Ini dalam keadaan off ya TV-nya ya. Nah, lampunya tidak menyala dan akan saya hidupkan on. Nah, benar ya. Akhirnya lampunya menyala, mantap. Oke. Akhirnya lampu LED sudah nyala kembali ya. Dan layar monitor bisa kembali normal, mengeluarkan cahaya kembali. Oke, kita tinggal merapikan saja ya TV ini. Oke sobat, kita lihat sekali lagi ya di bagian modul yang baru kita pasang tadi. Kita akan hidupkan dan matikan lewat sini ya. Nah, itu mati dan keren. Oke, ini TV sudah saya rapikan dan kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, akhirnya TV bisa mengeluarkan cahaya kembali dan keluar gambar kembali. Keren. Oke sobat semuanya ya, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi sobat semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewati bukit yang jauh, ibunya